Salam hyper grace dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, hari ini kita akan lanjutkan sesi bincang biblikal, ya, bincang-bincang biblikal. Walaupun ini mungkin masih monologis, ya, tetapi ya Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sedang mengikuti acara ini, saudara bisa mengirim pertanyaan lewat message, ya. Nanti kalau saya sempat membahas, saya akan meresponinya atau membahasnya. Nah, hari ini ya bincang biblikal kita tentang apakah kehendak bebas itu tercatat dalam Alkitab, ya? Atau apakah kehendak bebas itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia ketika penciptaan, ya. Dan maksudnya saat Adam dan Hawa diciptakan, apakah Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? Ya, kemarin saya sudah sempat mengulas sedikit, ya, tetapi karena terputus, ya, karena ada sesuatu kesalahan teknis. Jadi hari ini saya akan melanjutkannya. Ya, silakan saudara periksa sendiri nanti yang akan kita bahas, ya. Apakah benar kehendak bebas itu tercatat dalam Alkitab, ya, secara eksplisit maupun implisit? Apakah Alkitab menyiratkan adanya kehendak bebas? Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa arti term dari kehendak bebas, ya. Ada dua kata yang membentuk kehendak bebas ini, ya. Jadi kehendak dalam bahasa Yunaninya telo, ya, dan bebas, ya, eleutero, ya, free dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa Inggris yang utuh, ya, dua kata ini digabung berarti free will, ya, itu yang istilah yang umum yang kita gunakan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehendak bebas atau free will itu? Apakah ini biblikal? Ya. Nah, mari kita lihat suatu narasi, ya, dalam Alkitab, ya. Saya akan membacanya dalam Alkitab, ya. Saya sudah buka komputer di sini. Jadi tentang kehendak bebas, ya. Kehendak bebas, ya. Di dalam Roma pasal 8, ya. Roma pasal 8, kalau saudara bisa buka sama-sama, ya, silakan, kita akan periksa bersama. Ya. Paulus sang rasul mengatakan bahwa ya bukan Roma pasal 8, Roma pasal 7, ya, ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat. Nah, ayat 18, silakan buka. Ayat 18. Ya, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada padaku.
Ya, kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya. Nah, saya akan melihatnya dalam bahasa Yunani ya. Ini kalau kita lihat morfologisnya ayat 18. Ya, oke. Dia pakai kata ayat 18. Ya. 18 dia pakai telo, ya, telo. Ya. Telo atau telein, ya, ya, ini kata kehendak dalam bahasa Yunani, ya. Jadi sang rasul yang sekaligus anak didik dari filsuf Gamaliel, ini dia tahu persis apa yang dia tulis, apa yang dia gunakan, term apa yang dia gunakan. Ya. Dan Alkitab tidak mencatat adanya kehendak bebas. Ya. Nah, ini ada beberapa ayat lagi. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, ayat 19, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya. Tetap dia pakai telo, ya, ayat 19. Ya. Oke, ya, saudara bisa periksa Roma 7 ayat 19. Ya. Nah, perhatikan selanjutnya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya. Kehendak kita, orang berdosa, ya, sudah terikat oleh dosa. Ya, pikiran kita selalu dipenuhi oleh kejahatan. Ya, makanya di dalam Kejadian 6, Tuhan mengatakan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Karena yang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia itu jahat semata. Ya, jahat semata. Nah, kalau jahat semata, berarti kita terikat oleh kejahatan. Kita tidak punya kehendak bebas. Ya. Secara struktur logika, kehendak itu tidak berdiri sendiri. Kehendak itu merupakan hasil seseorang berpikir atau merasa. Ya. Coba mari kita perhatikan supaya kita tidak latahan dalam menggunakan term. Ya. Kejadian 6, ketika dilihat Tuhan, ayat 6 ya, Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Alkitab mengatakan ayat 6, maka menyesallah Tuhan Yahweh, ya, ini huruf besar semua, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Yahweh merasa menyesal, ya, karena perbuatan manusia itu dosa jahat semata-mata. Ya. Bahkan Alkitab dalam perjanjian baru, ya, mari kita lihat
Ya, saya akan mencari di sini. eh, ya, memusuhi ya seperti nyata dari perbuatan. Ya, ya Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dari Theos, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya. Jadi Alkitab mengklaim bahwa dosa yang merasuki kita, dosa yang menguasai manusia, itu selalu menghasilkan kejahatan. Ya, Alkitab mengatakan bahkan kita memusuhinya dalam hati dan pikiran. Nah, kalau kita sudah memusuhi dalam hati dan pikiran, teks terekspresikan dalam perbuatan. Ya, diwujud nyatakan dalam perbuatan. Ya. Jadi gimana kita punya kehendak bebas kalau kita selalu terikat dengan dosa? Ya. Bebas artinya tidak terikat loh. Ya. Silakan periksa teks ya, bahasa Inggris kah, bahasa Yunani kah, eleutero, ya. Merdeka, ya. Tidak terikat oleh apapun. Ya. Nah, kalau kehendak yang tidak terikat oleh apapun, ya, berarti sesuka-sukanya. Dan kalau manusia punya kehendak bebas, seharusnya ketika dia melakukan apapun yang dia mau, maka tidak boleh ada sanksi, ya, karena dia bebas, gitu. Ya. Nah, kemarin saya ajak berpikir untuk kita memeriksa. Mari kita kembali lagi ke penalaran biblikal, ya, supaya kita tidak latahan. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Salem and Daumut. Ya. Salem itu yang menggambarkan bagaimana kita seperti Tuhan yang punya pikiran, punya emosi, rasa atau perasaan, dan punya kehendak atau kemauan. Ya. Ini susunnya tidak boleh terbalik. Ya. Yesus disebut sebagai Logos. Kalau saudara periksa bahasa Yunaninya, Logos itu sangat berhubungan erat dengan logikos. Logika, sang Logos. Pengajaran Yesus semuanya berlogika. Ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, Yesus sumber logika. Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Jadi ini ada penegasan. Orang Kristen harus memiliki pikiran Kristus. Ya. Dan perasaan Kristus. Ya. Di bagian lain Alkitab mengatakan hendaklah dalam hidupmu ya, kamu berpikir dan merasa seperti Kristus. Jadi pikiran dan perasaan ini susunan secara hierarkisnya. Ya, mari kita lihat dulu. Ya, mari kita belajar untuk menalar ya, jangan sering membeo ya. Jangan cepat mengatakan ya dan amin kalau Anda tidak mengerti atau belum mengerti. Ya. Jangan kita jadi sangkor dalam berjemaat. Ya, jangan. Ya. Ketika pendeta mengatakan, walaupun pendeta sering melakukan sugesti-sugesti rohani, ada amin. Ya.
Ada haleluya. Ya. Walaupun amin dan haleluya ada ya di ujung bibir kita, ya akan kita katakan, tetapi sabar dulu. Ya. Jangan cepat mengeluarkan perkataan amin haleluya sebelum Anda benar-benar mengerti. Ya. Jangan karena sugesti yang disampaikan oleh pendeta yang sedang berkhotbah, maka Anda terlalu cepat. Ya. Alkitab mengatakan segala perkataan sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi bukan saja karena Anda mengeluarkan perkataan kotor, ya, lalu itu disebut sebagai perkataan sia-sia. Tapi kalau Anda tidak mengerti, cepat-cepat ngomong, ya, lah, ini sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Karena tersugesti. Ya. Alkitab dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa janganlah cepat mengucapkan nazar. Ya. Kalau engkau tidak mampu menepatinya. Ya. Jadi kalau kita bernazar karena rasa saja, lalu kita cepat sekali bernazar, maka ini jadi sia-sia, ya, karena kita tidak mampu menepati apa yang kita nazarkan atau kita janjikan. Ya. Nah, marilah kita kritik term. Setiap perkataan yang keluar atau istilah term yang keluar, kita harus ngerti terminologinya. Ya. Oke, mari kita baca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Ini teknik merayu, ya. Dia memelintir susunan Alkitab. Dan ini tipuan klasik, ini sedang diperagakan di dalam gereja, di atas mimbar-mimbar. Ya. Menyusun terbalik firman Tuhan. Ya. Atau firman dari Yesus Kristus. Ya. Orang Kristen senang dengar susunan-susunan terbalik ini. Ada susunan terbalik yang kelihatannya begitu smooth, ya, lembut, ya. Marilah kita berpikir positif. Itu susunan terbalik, itu tidak biblikal. Ya. Berhentilah melakukan dongeng-dongeng dari mimbar. Berhentilah, ya, para pendeta berhentilah. Alkitab tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk berpikir positif. Itu meriut teguh CS, ya. Ya. Itu para motivator, ya, sekuler, ya. Mereka gunakan bahasa-bahasa motivasi positif untuk mengajak orang. Ya. Alkitab mengatakan kita orang benar, bukan orang positif. Ya. Sekali lagi, taruhkanlah dalam memori pikiranmu bahwa Anda di dalam Yesus Kristus adalah orang benar, bukan orang positif. Ya. Dan sebagai orang benar, berpikirlah yang benar. Nah, mari kita lihat proses berpikir yang benar. Ya. Ini sudah dimulai ceritanya dari Kejadian pasal 3 ayat 1. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah Elohim, ya, saya ganti saja ya supaya lebih tepat, ya, saya ganti penyebutannya, ya, Allah menjadi Elohim. Ya. Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan. Nah, sampai di sini orang sering berpikir bahwa ular menipu perempuan itu. Ular menipu manusia. Ular tidak menipu manusia. Tolong perhatikan baik-baik. Baca Alkitab secara komprehensif. Jangan berhenti di dalam teks membaca narasi keseluruhannya. Ya. Sebelum Anda membaca narasi utuh, Anda tidak boleh berhenti lalu menarik kesimpulan. Ya, itu kesimpulan prematur. Nah, kalau kesimpulan prematur itu bisa fatal. Ya. Jadi ular dalam hal ini tidak sedang menipu. Ya. Tetapi ular sedang mengajak, dia memberitakan yang benar, tujuannya adalah untuk menjebak. Tujuannya adalah untuk mencelakakan. Itu tujuannya. Jadi kita lihat tujuannya untuk apa ini? Dia sementara menggiring. Ya. Hawa tidak sementara ditipu, tidak. Hawa sedang digiring untuk melanggar firman. Perhatikan baik-baik. Hawa pada waktu itu terjadi dialog antara Hawa dengan si ular. Ya. Hawa sedang digiring untuk melanggar firman. Dia tidak, ular tidak sedang menipu. Ya. Jangan salah paham, saya bukan pembela ular, tetapi saya mengatakan yang benar. Mari kita lihat selanjutnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, perhatikan, mulai ada daya tarik. Ya. Awalnya sudah berpikir yang benar, tetapi masih ada proses. Belum berhenti sampai di situ. Ya. Hawa masih sendengkan telinganya untuk dengarkan rayuan si ular tua. Ya. Hawa masih gunakan matanya untuk memandang buah pohon itu. Ya. Selanjutnya, Alkitab mengatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, baik dan sedap. Ya, seringkali pikiran kita dilumpuhkan oleh karena kesedap-sedapan. Ya. Oleh karena menarik hati. Ya. Karena selera kita tak tertahankan. Walaupun Alkitab sudah bilang mesti pakai pisau di leher. Kalau selera makanmu tak terkendali, taruh pisau. Kalau rakus, greedy, taruh pisau. Tetapi banyak orang juga sudah taruh pisau, tetap saja kalah. Ya. Mungkin perlu taruh senso. Ya. Ya. Mari kita lihat. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, ini sudah masuk ke hati, ke rasa, ke emosi. Ya. Jadi pikiran, menjawab benar. Ya. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan, Alkitab mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Karena kalau dia tidak mampu menerobos pikiran, menyusup masuk ke dalam pikiran, melalui pikiran, dia akan usaha melalui hati, melalui perasaan, melalui feeling, melalui kehendak. Ya. Dia akan masuk itu. Dia akan masuk ke rasa. Ya. Zona rasa kita ini yang biasa mengalahkan kita, mengalahkan pikiran kita. Ya. Oke, lanjut.
menarik hati dan memberi pengertian. Ya, sudah menarik hati, ya dia terpesona. Lalu ada satu lagi, ini memberi pengertian ini. Ya, sugesti ular termakan, ya, tahu akan yang baik dan yang jahat. Aduh, jadi indikasinya Hawa dan Adam juga pada waktu itu belum tahu yang baik dan yang jahat. Mereka hanya diperintahkan untuk taat. Ya, taat saja, sebab kalau tidak taat fatal. Ya. Tapi ular mulai merangsang, ya. Lewat apa? Lewat rasa. Ya. Ini kalau dimakan ini memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ya. Jadi kehendak memakan, kemauan memakan dari Hawa itu karena rasa, karena perasaan, karena emosi. Ya. Kehendak itu dilahirkan dari emosi. Ya. Kalau dia sudah kehendak, maka selanjutnya dia bertindak. Ya. Nah, saya mau kasih tahu begini. Kehendak bisa dibatalkan kalau pikiran memutuskannya untuk membatalkan kehendak. Contoh praktis. Ya. Anda sudah diberikan sinyal oleh perut yang keroncongan, ya, tanda lapar. Ya, perut Anda pada jam makan siang, jam 12 misalnya, perut Anda sudah mulai keroncong. Mah Anda sudah mulai teriris, ya. Ya, itu bahasa umum ya. Nah, Anda lihat jam, waduh ini jam makan ini. Saya hendak makan, saya mau makan. Ya. Karena ini jam makan, tepat. Ya. Tetapi pikiran bisa membatalkan. Jadi rasa makan, jam makan, itu bisa dibatalkan oleh pikiran. Ya. Jadi Anda membatalkan atau Anda undurkan jam 12, itu jam tepat makan siang misalnya, Anda undurkan sampai jam 3. Kenapa? Karena ada tugas yang sangat penting yang harus dikerjakan, yang tidak bisa di-cancel. Ya. Maka pikiran memerintahkan kita untuk tahan lapar dulu, tunda dulu, ya, to cancel dulu, to postpone dulu. Ya. Nanti jam 3 baru makan. Jadi kehendak bisa dibatalkan. Sekali lagi, kehendak kita bisa dibatalkan atas perintah pikiran. Bisa dibatalkan atas perintah rasa. Ya. Misalnya gini, ya, pas ada tamu atau teman yang ada sedang bercerita, ya, mungkin datang di rumah, ya, ini jam makan, ya, Anda rasa segan, ya, jam makan, ya, mau undang, kita lagi tidak ada persiapan di rumah, ya, mau kasih makan, mau jamu tamu dengan apa, ya, jadi rasa begitu. Ya. Ini rasa toleransi, ya, gitu. Jadi akhirnya Anda tunda jam makan. Ya, Anda yang tepat harusnya makan, hendak makan, mau makan, Anda tunda. Dan kehendak makan Anda ditunda. Ya.
Nah, ini merupakan keputusan dari rasa atau emosi kita, ya, gitu. Jadi kehendak ini ada di tingkat paling bawah dari pikiran, perasaan. Ya. Tidak ada kehendak bebas, tidak ada itu. Ya, yang normal pasti bisa berpikir waras, atau yang waras pasti bisa berpikir cerdas. Ya. Jadi ini penjelasan biblikalnya. Ya. Ketika Hawa melaksanakan rasa ini, ya, menjadi kehendak, dia bertindak, maka mereka terjerumus ke dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Mari kita menalar, ya, berlogika. Alkitab mengatakan, kalau seseorang menjadi hamba orang lain, maka dia tidak bebas. Dia terikat kepada orang yang menjadi tuannya. Ya. Begitu kan? Hamba itu pasti terikat dengan tuannya. Alkitab mengatakan, kalau Anda masih di dalam dosa, maka Anda adalah hamba dosa. Ya, mari kita lihat. Saya akan cari ayatnya supaya Anda bisa tahu. Ya, silakan kalau ada yang mau ikut membantu mencarinya. Ya, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu memang kamu hamba dosa. Roma 6 ayat 17. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, kalau kita hamba dosa, kita punya kehendak bebas di mana? Kalau manusia itu punya kehendak bebas, Anda tidak perlu dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Anda bisa melakukannya sendiri. Mikir. Ya. Karena Anda punya kehendak bebas. Kemampuan untuk memutuskan kehendak bebas. Anda ada di dalam pasir-pasir hidup dosa, ya, pasir yang tidak bisa dengan mudahnya orang meloloskan diri kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Ya. Ini ada dalam kubangan dosa. Lalu Anda bisa keluar sendiri dengan kehendak bebas, maka Anda tidak perlu Yesus. Mikir. Ya. Mari kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini kata Yesus. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa, hamba dosa. Kalau hamba dosa, gimana sih Anda bisa punya kehendak bebas? Nah, ada dua istilah, ya. Setelah kita dimerdekakan, maka kita menjadi hamba Tuhan. Ya. Nah, ini. Orang-orang ini adalah hamba Theos, ya. Hamba Theos, ya, yang maha tinggi. Hamba Tuhan, ya. Kemudian perhatikan Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Kristus, ya,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Setelah Kristus memerdekakan kita, maka kita menjadi hamba Kristus. Mari perhatikan di sini. Di Galatia pasal 1, jadi moga-moga lewat TikTok ini, ya, acara ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang menyaksikannya, kita bisa berpikir cerdas. Ya. Orang sehat pasti bisa berpikir cerdas. Ya. Oke. Kolose pasal Galatia, ya. Kamu hamba Kristus, ya. Jadi bagaimana sekarang? Ya, oke, perhatikan. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan theos, ya? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau hamba Kristus, di mana atau bagaimanakah kita punya kehendak bebas? Kan kita di bawah garis komandonya Kristus Yesus. Ya. Jadi kehendak bebas itu benar-benar tidak biblis. Ya. Kehendak bebas itu sengaja disusupkan untuk menyesatkan, untuk membangun satu paradigma yang memprotes. Kalau saudara perhatikan pengagum kehendak bebas, selalu mereka bilang kami bukan robot. Nah, ini dia. Tuhan tidak menciptakan robot. Ya, siapa yang bilang? Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan menciptakan robot. Kalau Tuhan menciptakan robot, Anda tidak perlu jadi manusia. Kan begitu. Mikir. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Selem dan Daumot. Apa itu selem? Silakan periksa. Ya. Itu selem itu sebenarnya nilai intrinsiknya. Hakikat dari kita berpikir, merasa seperti pencipta kita. Gitu. Tetapi karena dosa menyusup masuk, maka kita terjebak dalam dosa dan kita tidak berpikir seperti pencipta kita. Ya, tidak lagi. Ya. Nah, coba mari kita lihat dalam terjemahan lain, iblis punya kehendak bebas atau enggak ya? Yang papa segala dusta ini, ya. Jadi kalau Anda mau ikuti, ya, kehendak si iblis, maka, ya, ini Anda tunduk di bawah bapamu, yaitu iblis. Nah, mari kita lihat, apakah iblis punya kehendak bebas? Tidak. Silakan buka Yesaya 14 ayat 13, ya. Yesaya 14 ayat 13. Atau ayat 12 mulai. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Tolong dicatat, aku hendak naik ke langit. 1. Aku hendak mendirikan tahtaku. 2, ya.
mengatasi bintang-bintang Elohim. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. 3. Hendak. Jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. 4. Hendak menyamai yang maha tinggi. 5. Terjemahan lain menyebut si putra fajar bintang timur ini punya 5 hendak. Terakhir hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak. Nah, dari mana dia bisa punya hendak atau kehendak atau kemauan? Tentunya dari dia berpikir lebih dulu. Jadi gini, kalau Anda yang masih sehat rohani jasmani atau jasmani rohani, Anda harusnya bisa mikir seperti Cak Lontong biasa mengajak mikir. Ya. Tidak mungkin ada kehendak kalau si bintang fajar ini, si iblis ini, ya, tidak melihat, ya, bagaimana Tuhan disembah, Yahweh disembah. Dia cemburu. Dia rasa iri. Ini rasa. Ya. Dia mikir bahwa dia bisa sama. Ya. Dia ciptaan yang maha indah. Ya. Saya sisipkan ya. Banyak orang Kristen telah dicekokin, ya, diajar dari abad ke abad bahwa iblis itu mantan malaikat, bekas mantan malaikat. Iblis bukan mantan malaikat. Iblis bukan malaikat yang memberontak, bukan. Ya. Iblis dalam bahasa Ibraninya Satan. Dalam bahasa Yunaninya diabolos. Itu bentuknya singular. Ya. Dia adalah ciptaan yang terindah dari semua ciptaan. Dia adalah, saya katakan, dia adalah kepala pemerintahan. Kalau saya bisa persamakan, ya, walaupun ini bukan mutlak benar, tetapi dia adalah Perdana Menteri sorga di dalam kerajaannya dari Yesus Kristus. Ya. Dia ada Perdana Menterinya, pelaksana pemerintahannya. Dia kepala pemerintahan. Makanya dia diperlakukan istimewa, dia diciptakan secara khusus. Dia bukan kelompok malaikat. Dia lebih tinggi dari malaikat. Ya. Dia adalah tangan kanan pencipta. Orang makhluk terpenting, ya. Saya tidak bisa bilang orang, ya. Ini makhluk terpenting. Ya, ciptaan yang terpenting. Mari kita lihat supaya Anda punya pengetahuan yang lebih lengkap, ya. Yehezkiel 28 ayat 14 atau 12, atau mari kita baca saja beberapa ayat, ya. Mari. Ayat 1 mulai. Maka datanglah firman Yahweh Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Jehovah. Ini huruf besar Allah semua, diterjemahkan dari kata Jehovah. Ya, mari kita belajar untuk perhatikan teks atau tulisan yang dibuat oleh Lai, ya. Jadi Allah huruf besar ini adalah kata diambil dari kata Ibraninya Jehovah, ya. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Elohim. Aku adalah Elohim, ya, bentuknya tunggal, aku adalah Elohim. Aku duduk di tahta Elohim di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia.
Ya, ini penyebutannya ya. Bukankah Elohim, bukanlah Elohim ya. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Elohim. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Elohim. Hatimu ya. Ini ya, masuknya di dimensi hati, rasa. Oke. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan emas dan perak. Kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Ya. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaan, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, ya, firman Tuhan Adonai, ya, Yahweh atau apa Jehovi, ya, maaf ya, ini Allah huruf besar semua, Jehovi, Adonai Jehovi. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Elohim. Ingat, hatimu. Ya. Walaupun pikiran menyadari bahwa tidak mungkin sama, tapi hati, ya apa boleh buat, hati berkehendak. Kan begitu pepatahnya. Hati berkehendak. Ya. Jadi kehendak itu tidak berdiri sendiri. Kehendak itu tidak muncul tiba-tiba, entah dari mana ya. Tapi kehendak itu muncul karena berpikir atau karena rasa kita, karena hati kita. Oke, ayat 12. Kita loncat. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Ini epitet. Ini hanya sebuah sebutan, ya, epitet, ya. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, ya, Tuhan Jehovi, gambar dari kesempurnaan engkau. Perhatikan baik-baik. Ini Alkitab menjelaskan si pemegang kekuasaan di Eden, di langit ketiga yang Paulus ceritakan, di paradiso bahasa Yunaninya, ya, Eden bahasa Ibrani, itu gambar dari kesempurnaan. Penuh hikmat dan maha indah. Dari narasi ini, kita tahu bahwa yang dulunya jadi Lucifer, pembawa terang dalam istilah Latinnya, itu bukan malaikat. Bukan ex bekas mantan malaikat. Bukan. Ya. Gambar dari kesempurnaan, ya. Maha indah, penuh hikmat. Hikmatnya melebihi Daniel. Tadi kita sudah baca ayat sebelumnya. Hikmatmu melebihi Daniel, ya. Jadi makanya dia mengatakan kepada Hawa, ya, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jadi sama seperti Yahweh, jadi sama seperti penciptamu, ya. Jadi sama seperti, ya, karena dia punya hikmat, ya, melebihi Daniel. Dia tidak sementara berdusta, dia tidak sementara berbohong, ya. Mari kita kembali supaya, ya, kita cross check lagi, ya. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 2. 23 ya. Ya, 22. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Yahweh Elohim, ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan
Yahweh Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Ia, Yahweh Elohim, menghalau manusia. Jadi ia ini adalah bentuk orang ketiga tunggal, ya. Bentuk orang ketiga, ketiga tunggal, ya. Ia menghalau manusia, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, perhatikan, ternyata pasukan penjaga ini, ya, di Eden yang di sorga itu sama dengan Eden yang di bumi. Kerub yang berjaga. Kalau Anda tadi perhatikan Yeskiel, ya, 28, ya, tempatmu di Eden, di Taman Elohim, ya, dengan kerub yang berjaga. Jadi yang jatuh bersama dengan si Satan ini, ya, atau si Lucifer pembawa terang itu, ya, atau si yang cantik itu, ciptaan yang sempurna, itu adalah para kerub, ya. Dia menghasut para kerub, ya, dengan kemampuannya, ya, dengan kelicikannya, dia menghasut para kerub, ya. Tapi orang biasa mengenalnya malaikat saja, ya, diucapkan malaikat saja, makhluk roh, ya. Tapi kalau saudara membaca bahasa Ibraninya, saudara akan lebih paham, ya. Malaikat itu malach, ya, itu dulosnya, ya, bahasa Yunaninya. Itu hamba, diciptakan khusus untuk melayani sang raja kekekalan, ya, sang raja kehidupan, ya. Oke. Jadi saya katakan tadi bahwa iblis bukan ex mantan, ya, bekas mantan malaikat, bukan. Nah, mari kita lihat buktinya lagi. Mari kita menalar, ya, gunakanlah akal sehatmu, ya, untuk bisa melihat narasi yang luar biasa ini, ya. Yudas pasal 1 Yudas, ya, 1 ayat 9, ya, Yudas, ya, cuma 1, ya. Jadi ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis, diabolos atau Satan, ya, Satan, ya, mari kita periksa dulu supaya kita tahu bahasa Yunaninya apa, ya. Yudas pasal 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9, ya. Ya, dipakai bahasa diabolos, diabolo, ya, atau diabolos, ya. Ini teks Yunaninya, ya. Satan bahasa Ibraninya, ya. Waktu dia bertengkar, ya, iblis bertengkar dengan penghulu malaikat atau kepala pasukan, atau pemimpin, ya, pemimpin malaikat Mikael, ya. Mikael tidak berani menghakimi iblis, diabolos atau Satan itu dengan kata-kata hujat, tetapi berkata kiranya Tuhan, Kyrios. Maksudnya apa ini Tuhan? Itu ditujukan kepada Yesus, Yesus Tuhan. Panggilan Yunaninya Kyrios. Dia itu adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Yahweh. Karena dalam bahasa Ibrani itu Kyrios itu sinonim dengan Adon atau Adonai. Itu panggilan pengganti sebutan bagi
Yahweh, Jehovah atau Jehovi. Ya, ya. Jadi si kepala pasukan saja, komandan para malaikat tidak berani menghardik. Ya. Yesus itulah yang menghardik. Nah, gimana kita membuktikannya? Ya. Mari kita lihat Lukas pasal 4 ya. Ya, kalau saudara bisa melihat Lukas pasal 4 ketika Yesus ya dicobai. Oke, itu pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Nah, mari kita perhatikan. Ya. Ayat 2 ini dikatakan ya, iblis ya, diabolos. Oke, diabolos. Oke. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Nah, perhatikan ya kronologisnya, kisahnya. Iblis mengatakan begini, ya, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Theos, ya dalam bahasa Yunani, anak Theos, ya, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya. Dan kita tahu narasinya, kronologisnya, ada 3 kali dia mencobai Yesus Kristus. Dia melakukan godaannya, melepas godaannya. Nah, kemudian ada spekulasi begini dari teman-teman yang pengagung doktrin Trinitas. Ya. Mereka mulai ambil narasi ini ya secara sembarangan ya, tidak mikir dulu. Jadi mereka bilang begini untuk pembenaran doktrin ya. Kalau Yesus tidak punya potensi berdosa, kenapa iblis harus cobai dia? Saya dengan secara terbuka belak-belakan mengatakan bahwa Yesus itu hanya memiliki natur ilahi. Karena dia dari atas. Yang dari atas, dari sorga, Yesus sendiri mengaku, dia punya natur ilahi. Dia tidak punya natur insani. Ya. Jadi adalah satu pembodokan. Kalau kita mengikut narasi para Trinitarian, Yesus itu punya natur ilahi dan natur insani supaya klop lah gitu, supaya satu-satu ya, seimbang lah ya. Mereka menarasikan seperti itu. Tetapi kalau kita cerdas berpikir, kita sehat berpikir bahwa Yesus tidak punya natur insani. Karena Alkitab menegaskan dia lahir dari Roh Kudus. Malaikat sendiri yang datang kasih tahu. Ya. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kalau Roh Kudus punya natur, dia kandungannya dari Roh Kudus, lalu dia punya natur insani. Ya. Lalu mereka mulai ngoceh bahwa tidak mungkinlah kalau tidak ada natur insani. Yesus tidak mungkin lapar, Yesus tidak mungkin menangis, Yesus tidak mungkin mengeluh, ya, karena dia punya natur insani. Itu buktinya. Ya, Yesus tidak mungkin marah. Nah, kalau saudara periksa di dalam Perjanjian Lama, Alkitab mengatakan Yahweh itu kecewa. Ya, Yahweh itu tersakiti. Yahweh itu murka, marah. Jadi gimana ini? Ya. Karena kita selalu menyusun Tuhan, memahami Tuhan dari bawah ke atas. Jadi Tuhan itu sama dengan kita. Pencipta itu sama dengan kita.
Karena kita melakukan pembalikan susunan logikanya, kita melakukan logika terbalik. Kita melakukan logika terbalik. Makanya saya sering mengatakan tuna logika, delu halu, illogical. Ya. Ini ya susunan terbalik ini. Memang sudah dari Taman Eden, iblis suka menyusun terbalik. Ya, tadi baru kita baca. Kemudian kalau saudara membaca silsilah Adam setelah jatuh dalam dosa, itu Adam pun melahirkan menurut rupa dan gambarnya. Bukan gambar dan rupa. Ya. Awalnya gambar dan rupa, Selem and Daumot. Tetapi setelah Adam melakukan pelanggaran, masuk dalam dosa, dia melahirkan turunan yang terbalik dari firman. Mari kita lihat. Ya. Supaya janganlah kita tergopoh-gopoh, ya, memberikan tanggapan yang tidak biblikal. Ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ya. Silakan saudara yang ngerti bahasa Ibrani, tesisnya silakan ya periksa. Ya, menurut apa? Created female and male. Ya, bara yom. Ya, menurut apa nih? Rupa dan gambar. Ya, rupa dan gambar. Ya. Bukan gambar dan rupa, ya. Dia pakai ya, rupa dan gambar. Likeness, demut dan likeness. Ya, dia terbalik. Ya, demut dan selem maksudnya ya. Dalam Kejadian pasal 2 itu gambar dan rupa. Adam setelah terjebak dalam dosa, dia terbalik. Ya. Jadi memang yang susunan-susunan terbalik itu memang sudah dari Taman Eden begitu. Dari penciptaan ketika terjebak dalam dosa suka membalik-balikan. Demikian juga para Trinitarian ini. Ya. Kemarin saya mengikuti ya secara Zoom ya. Ada seminar tentang doktrin Trinitas, ya. Mereka mulai seperti kebakaran jidat, ya. Lalu berkumpullah para teolog Trinitas, lalu berseminar. Ya. Yang dipaparkan ini memang menyedihkan, muter-muter, ya, kayak gasingan saja, ya. Jadi itulah cara kerjanya para Trinitarian yang muter-muter. Ya. Jadi adalah tidak benar kalau Yesus itu punya dua natur. Coba saudara berpikir, dia adalah pencipta. Dia pencipta. Mari kita perhatikan. Ya, ini ayat yang sering didiskusikan. Ya. Yohanes pasal 1. Ya. Mari kita lihat buktinya supaya kita tidak latahan. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, mari kita buktikan lagi. Revelation, Wahyu, pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan ya Tuhan, Kyrios and Theos. Ya. Allah di sini diterjemahkan dari kata Theos bentuk tunggal, ya Theos. Ya Kyrios and Theos kami dan Theos kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan. Ya. Menciptakan
Nah, segala sesuatu. Nah, ini menciptakan, ini dalam bahasa Yunani ktiso, ya, ktiso, ya, ektisas, ktiso, ya. Ini setara dengan atau sinonim, ya. Saya perhatikan di sini saja, ini sinonim dengan kata bara, ekuivalen dengan kata bara, ya, bara. Itu Hebrew, ekuivalen. Sinonim dengan kata bara. Kata kerja singular. Ya. Jadi kata ketiso, itu dia menciptakan. Engkau yang menciptakan. Siapa menciptakan? Yesus yang menciptakan. Para tua-tua ada 24 ya. Tua-tua di sorga itu dalam penglihatan Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dia mengatakan bahwa tua-tua tersungkur menyembah, ya, Yesus Kristus yang mereka panggil Kyrios Theos. Kyrios Theos, ya. Nah, kalau saudara ngerti menggunakan kamus Septuaginta, maka saudara akan ketemu Yahweh Elohim. Ya. Itu yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Itu yang ditulis oleh Musa dan para nabi yang lain. Ya. Jadi dia itu pencipta. Ya, sekali lagi, Yesus pencipta. Adalah sesuatu yang tidak benar, melanggar aturan logika, kalau pencipta bisa langsung juga jadi ciptaan. Karena ketika kita menempelkan kata natur insani, ya, natur itu secara alamiah, ya, saudara bisa buka kamus bahasa Indonesia KBBI, ya, natur insani. Insani itu manusia ditujukan, ya, alamiah, ya. Jadi tidak mungkin pencipta punya natur insani, dia hanya punya natur ilahi. Bahkan Alkitab mengatakan dia itu supranatural, ya. Ya. Kalau kita bisa paham seperti itu, dia bukan natural, bukan nature, tetapi supranatural. Jadi janganlah menggunakan terlalu banyak term hanya untuk gagah-gagahan, lalu kita tidak bisa menjelaskan terminologinya. Ini pembodohan. Nah, pembodohan ini telah dimulai dari Konsili Nikea tahun 325, yang mereka berusaha untuk merumuskan yang maha. Ya. Dia maha hadir, pencipta maha hadir, dia maha tahu, kemudian dia maha kuasa. Ya. Kemudian dia maha mulia, dia maha kasih, dia, ya, mereka memutilasinya menjadi hanya seonggok mahasiswa. Dari maha hadir, dari maha tahu, dari maha kuasa, dari maha kasih menjadi mahasiswa yang hanya bekerja sama, satu di sorga, duduk ongkang kaki, merencanakan, lalu ada satu pelaksana harian, ya, yang disebut anak, yaitu Yesus Kristus. Dia tergantung di salib, lalu yang lain adalah bagian penjagaan, pemeliharaan, ya, tidak seperti dari satpam, ya, dari roh, itu adalah Roh Kudus, katanya satu pribadi, ya. Jadi ini adalah kesalahan fatal secara teologis, ya, kekristenan, ya. Kita dijebak dengan berbagai term, ya. Mereka pun mengatakan bahwa Yesus Bapa itu Allah, Anak, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Nah, sekarang ditanya, Bapa itu namanya siapa? Nama pribadi. Lalu Allah itu nama pribadinya siapa? Ya. Kan semuanya harus
dalam bentuk ya pribadi, ada tiga pribadi. Ada tiga pribadi. Nah, anehnya tiga pribadi tapi satu yang ada, satu keberadaan, eksistensi. Ya. Mereka pandai menggunakan istilah, ada substansia, ada substansi, ada hakikat, ada apa lagi ya? Substansi, hakikat, ya saya saya lupa nih istilah yang selalu dipermain-mainkan oleh kaum Trinitarian, ya. Ya. Eksistensi apa substansi, hakikat, apalagi ya saya lupa ya, substansi, hakikat, waduh ini jadi ini term-term yang dilemparkan secara sembarangan, membabi buta. Ya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak nama pribadinya siapa ya? Anak, jelas ya, Yesus katanya. Nah, Roh Kudus nama pribadinya siapa? Ya. Yang lucunya, mereka selalu keluar dari Alkitab. Ya. Terminologi biblikal mereka kasih keluar. Mereka lebih suka kepada statement definisi yang dibangun oleh bapak-bapak gereja yang katanya based on Tertullianus, ya, yang meracik doktrin Deus Trinitas, ya, Allah Trinitas. Ya. Mereka lebih senang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak biblis, yang tidak biblikal. Ya. Kata pribadi itu mereka lebih suka menggunakan dan proaktif menggunakan apa yang diistilahkan oleh Tertullianus dalam dunia kepengacaraannya. Ya, dia adalah advokat ya, kita kira-kira begitu ya. Dia beracara menggunakan term dan terminologi di ruang pengadilan ketika dia membela terdakwa. Lalu inilah diambil oleh gereja. Lalu mereka mengklaim bahwa ini yang benar. Ini sebenarnya ini praktek eisegesis yang di dalam dunia teologi kan dari luar ke dalam, dimasukkan ke dalam lalu diracik dan disahkan. Ini harus digunakan. Ya. Kata personae. Ya. Jadi tiga pribadi diambil dari mana? Dari ruang pengadilan ketika dia beracara. Harusnya kita back to the Bible. Alkitab mengatakan itu adalah prosopon. Ya. Mari coba kita lihat. Ya, janganlah kita suka memelintir kebenaran ya demi pembenaran ya. Ini yang parah ini ya. Kolose pasal 2. Ya, Kolose pasal 2 ayat 1. Saudara bisa membukanya supaya saudara bisa tahu persis. Saya tidak sedang mengarang bebas, ya. Mari kita buktikan saja. Ya, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, untuk semua yang belum mengenal aku pribadi. Yang belum mengenal aku pribadi, ya. Itu dia pakai kata apa? Kata pribadinya, ya. Ini pakai kata prosopon, ya. Ini dalam Strong nomornya G3588, G3588.
bentuk tensisnya itu adalah singular, ya, singular, ya, akusatif, ya, singular. Nah, mari kita lihat artinya apa, ya. Aku pribadi, ya, di G4383, maaf ya, G4383, ya, oke. Ya, ini face, ya, face, presence, person, pribadi, person, ya, appearance, ya. Ini ada apa lagi nih? Person, presence, ya. Nah, dalam bahasa Yunani, apa bahasa Ibrani, itu disebut sebagai panim. Ya. Nah, kata face ini ada 5 kali dalam bahasa Yunani atau prosopon, itu ada 5 kali. Face atau faces, maaf, faces, ya. Face ada 45 kali. Ini tercatat semua ini. Kemudian ada person. Person itu ada 5 kali, ya. Di Matius 22 ayat 16, Markus 12 ayat 14, Lukas 20 ayat 21, 2 Korintus 2 ayat 10, Galatia 2 ayat 6. Ya. Nah, kemudian ada presence, itu ada 7 kali. Ya. 7 kali dalam perjanjian baru, ya. Person, ya. Ini kata persons, ya. Ini bentuknya jamak orang-orang, ya. Itu 2 Korintus 1 ayat 11, ya. Jadi kita janganlah ngarang bebas. Ini kamusnya sudah ada, kamus Alkitab sudah ada, sah loh, diakui oleh para teolog sedunia. Ya. Lah, kita mulai merangkainya dari terminologi atau term yang disodorkan oleh Tertullianus. Ya. Jadi marilah kita sadarlah, janganlah terus pingsan gitu. Masa berabad-abad orang Kristen pingsan terus? Ya. Sadarlah. Ya. Jadi tidak ada 3 pribadi, yang ada hanya 1 pribadi. Pribadi itu adalah Yesus. Ya. Makanya Yesus mengatakan, Anihu, akulah dia. Ya. Anihu, ya, akulah dia. Dia yang dimaksud siapa? Ya, Yahweh itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama Yahweh mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, ya, mari kita baca. Ya, marilah supaya kita tidak latahan seumur hidup, ya. Kita hanya bisa kok jadi pembeo dan pembebek. Ya, ini kan tidak wise lah. Ya. Itu di dalam Ulangan, ya, 32. Ya. Ulangan 32, 39. Ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Tidak ada Elohim kecuali aku. Saya lihat dalam tensis teks Ibraninya, ya. Ya. Ya, tidak ada Elohim, ya, selain daripada aku. Ani. Ya. Aku, ya. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perempuan yang ada di sumur Yakub. Dia mengatakan, akulah dia, ego emi, yang sedang berkata-kata dengan kamu. Sebab itu tadi aku berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini sinonim atau setara dengan perkataan apa yang kita baru baca
Ulangan 32 ayat 39. Ya. Akulah dia. Nah, mari kita coba lihat ya, supaya kita bisa membuktikannya. Ya. Ya, sebentar ya, saya cari di sini supaya kita tidak ya. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, akulah dia. Ya. Ego eimi. Ayat 24, 8 dan 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mari kita lihat tensisnya. Ya. 8 ayat 24. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 24. Ya. Jadi marilah kita rajin belajar, ya, pangkal pandai, ya. Yohanes 8 ayat 24. Ya. Kita sering memotivasi anak-anak kita untuk terus belajar. Ya, sementara papa-papa dan mama-mama malas belajar. Anak bebas dari kebodohan, papa dan mama tetap tenggelam dalam kebodohan. Ya. Ini yang sangat disayangkan, ya. Oke, mari kita lihat tensisnya dalam interlinear Yunani. Ya, dia mengatakan ya, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya, ya. Tidak percaya bahwa akulah dia, ego eimi. Akulah dia. Nah, dia ini ditujukan kepada siapa? Dia ini bentuk tensinya seperti apa? Nah, ini Alkitab menjelaskan, dia adalah kata kerja, bukan orang ketiga tunggal, bukan kata ganti orang ketiga tunggal ini. Ini luar biasa, ini verb present, ya, indikatif, first singular, ya. Ini kata kerja. Ya, bentuk waktunya sekarang, akulah dia. Luar biasa, ya. Ya. Dalam perjanjian lama tadi, ulangan 32 39, sang Yod-Heh-Vau-Heh mengatakan bahwa akulah dia. Ya. Yesus menimpalinya mengklaim akulah dia. Yang hidup itu, karena ini bentuknya kata kerja. Ya. Bentuknya tunggal, kata kerja, orang pertama tunggal, ya. Ini bentuknya tunggal, kata kerja, bentuk pertama tunggal, kata kerja bentuk pertama tunggal. Itu setara sinonim dengan ehye asher ehye. Aku ada, ya aku ada. Ya. Itu sama. Jadi, marilah kita cerdaslah. Kalau kita belajar, pasti kita akan jadi cerdas. Kita akan keluar dari kebodohan. Yesus mengatakan bahwa kalau kamu benar-benar adalah muridku, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu pasti memerdekakan kamu. Ya. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran. Bagaimana kita belajar kebenaran? Atau dari siapakah kita belajar kebenaran? Dari Yesus Kristus, sumber kebenaran itu. Dia adalah aletheia. Dia adalah kebenaran yang kita pelajari. Ya. Kemarin saya sudah sentil bahwa ada dua kebenaran dalam iman Kristen yang dipercaya oleh orang Kristen. Kebenaran biblikal. Ya. Satu, kebenaran yang dianugerahkan. Ya. Itu dikaios sune. Ya. Dikaios sune. Ketika kita dibenarkan, ya, dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Yesus Kristus,
Itu ada di Roma 3 ayat 24, ya. Itu kita disebut sebagai orang-orang benar. Dalam bahasa Yunaninya dikaios, orang-orang benar. Ya. Nah, setelah menjadi orang benar karena dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, dorea atau dorean dibenarkan dengan cuma-cuma, sifatnya cuma-cuma, tidak ada syarat sama sekali. Lalu kita belajar dari sang kebenaran, aletheia. Dan ketika kita belajar kebenaran, kita disebut sebagai aletinos, ya. Orang benar karena kita belajar dari sang kebenaran itu. Dan marilah kita tidak boleh berhenti hanya pada status kita. Status kita sebagai orang benar, dikaios. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi kita harus bergerak. Kita harus dinamis, ya. Kita harus progresif, ya. Kita harus belajar dari sang kebenaran, ya. Dari Yesus Kristus, sehingga kita pantas disebut orang benar, ya. Aletheia itu adalah Yesus Kristus, ya. Aletinos adalah saya dan saudara yang rajin belajar, ya. Maaf kalau saya memang mungkin tidak tepat benar, ya, cara pengucapan, pronunciation-nya, ya, karena saya hanya ingin kita bisa memeriksa dalam bahasa aslinya, ya. Saya bukan orang Yunani yang fasih berbahasa Yunani, saya juga bukan orang Yahudi yang fasih berbahasa Ibrani, ya. Tetapi paling tidak kita belajar, ya. Paling tidak kita belajar, ya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan, bahwa sekali lagi Yesus itu adalah Yahweh Elohim, atau tepatnya Yesus itulah Yahweh. Yesus itulah Jehovah, ya. Yesus itulah Jehovi, ya. Yesus itulah sang tetragrammaton, Yod He Vav He, ya. Semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama itu digenapi dalam Yesus Kristus, ditujukan untuk Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut Bapa, karena nubuatan, ya. Jadi mari kita periksa dulu supaya Anda jangan malu-malulah, ya, menyebut Yesus sebagai Bapa, karena nubuatan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar penteori, ya, firman, ya. Kita berteori terus, ya. Kapan melakukannya? Nah, ini hanya kita jadi anggota NATO. No action, talk only, ya. Yesaya 9 ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini ayat yang sangat populer ketika datang musim Natal, bulan Desember. Hampir semua gereja, ya, atau bahkan memang semua gereja, ya, selalu membacakan ayat ini sebagai nubuatan. Tetapi ada yang dihilangkan. Ini baca ayat tetapi dihilangkan dalam pengakuan iman. Yang mereka sepakat bahwa ini ditujukan kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal istilahnya, ya. Ya. Tapi mereka sengaja tidak mau menyebut Yesus itu Bapa yang kekal. Raja damai, wah, itu populer sekali, ya. Ya.
penasehat ajaib, wow, ya. Tetapi mereka juga mungkin tidak tahu El Gibor, dalam terjemahan lain Allah yang perkasa, El Gibor itu jarang diucapkan. Yesus itulah El Gibor, ya. Itu bentuknya tunggal, ya. El Gibor. Kapan dia disebut El Gibor? Waktu dia menghardik iblis, waktu dia menghardik Satan, waktu dia menghardik sang diabolos, ya. Waktu dia menghardik ex bekas mantan Lucifer, ya. Enyalah engkau, ya. Hanya kepada Yahweh Elohim sajalah engkau harus sujud menyembah. Pipto proskoneo. Orang Kristen sekarang tidak mau pipto proskoneo, gengsi dong. Orang Kristen sekarang ketika worship leader WL mengatakan marilah kita menyembah Tuhan, lalu rame-rame berdiri. Menyembah Tuhan kok berdiri? Periksa bahasa aslinya. Kita harus cerdas dong. Kata menyembah bahasa Indonesia itu kata kerja, menyembah, melakukan penyembahan. Nyembah itu bukan di atas loteng, di atas gunung Sinai, bukan. Itu harus telungkup di lantai, ya. Nyembah itu sujud, jidat kena pada lantai. Itu menggambarkan suatu ketertundukan dan penghormatan gitu. Masa nyembah berdiri? Mikir. Ya. Jadi iblis memutarbalikkan ketika dia mendesak Yesus sujud menyembah dengan embel-embel, dengan janji-janji sorga telinga, ya, dengan janji imbalan, semua isi dunia kekayaan ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Itu bahasa Yunaninya pipto proskuneo. Jidat harus di lantai, sujud, memberikan penghormatan tertinggi, ya. Tapi orang Kristen tidak mau, gengsi dong, ya. Cukup saja menyembah dengan hati. Ingat, Alkitab mengatakan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Roh dan kebenaran, bukan roh atau kebenaran. Sehingga kita bisa milih salah satu. Ya. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mencatat menyembah Tuhan dalam roh atau kebenaran. Tidak. Mari kita periksa. Supaya Anda bisa lebih cerdas lah, ya. Mulai besok atau sebentar, Anda sudah mulai sadar dari pingsan yang berkepanjangan ini. Ya. Yohanes 14. Atau Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ya, 24 ya. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Ya, oke. Ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini bukan dalam roh atau kebenaran. Jadi dua ini harus dipenuhi. Karena ini perintah. Nggak bisa milih salah satu. Ini perintah, dua-dua harus diikuti. Gitu. Ya. Makanya coba perhatikan ya tentang baptisan. Aliran Pentakosta begitu ngotot ya. Harus percik, harus itu perintah katanya. Tidak bisa tambah, tidak bisa kurang, ngotot. Tetapi menyembahnya kok bisa berdiri saja ya. Biarlah roh kita menyembah. Itu kata pipto proskuneo ini dipakai kata, coba mari kita lihat supaya Anda bisa belajar dan Anda lebih cerdas lagi. Ya,
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah jadi yang benar. Mari kita lihat. Ya, ini biblikal banget ya. Ini katanya proskuneo, ya, menyembahnya dalam kebenaran, aletinos, penyembah-penyembah benar, aletinos, ya, worshipper, proskunetes, ya, ini aletinos, ini benar atau orang-orang benar, proskunetes ini adalah worshippers, ya, bentuk jamak. Nah, will worship, proskuneo, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pneuma kai aletheia. Ya. Karena Bapa menghendaki penyembah seperti itu, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Janganlah Anda memutilasi. Kok kesian ya, Kristen kok suka memutilasi firman. Tapi lantang berteriak, kita harus kembali kepada firman. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Di mana pelakunya? Kalau yang dilakukan hanya setengah. Pelakunya seperti apa? Ya. Sekali lagi, saya hanya bisa mengajak. Kalau saudara sadar, kalau saudara sehat dalam berpikir. Ya. Tulisan-tulisan dalam Alkitab itu tidak super duper sulit sukar, tidak, mudah. Kalau Anda mau berpikir mudah, Tuhan Yesus Kristus, sang pembuat firman, sang firman itu bahkan dia adalah sang firman itu, dia tidak pernah bermaksud atau bahkan melakukan hal-hal yang sulit untuk anak-anaknya ikuti, tidak. Aku telah memberikan teladan bagimu supaya kamu mengikutinya, ya, teladan kebenaran. Ya. Jadi janganlah bikin karangan kebenaran sendiri. Ya. Orang Israel itu kan suka ngarang kebenaran versi mereka sendiri. Ya, mari kita lihat buktinya. Ya. Ini orang Kristen kok sudah mulai bikin kebenaran sesuai dengan selera. Ya, saudara-saudaraku, ya saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan, kepada Kyrios, ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Theos, ya, untuk Yahweh, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab alasannya, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Theos, ya, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Theos. Ya. Nah, mari kita perhatikan kebenaran seperti apa yang dimaksud. Ya. Ini dipakai di kaiosune. Ya, kebenaran, righteousness di kaiosune. Ya. Mereka mengklaim bahwa mereka itu benar, apa yang mereka buat itu benar. Ini klaim, ya, gitu. Nah, lalu kita ini harusnya kita tunduk kepada kebenaran, tunduk tanpa syarat, tunduk. Kenapa kita harus pipto proskuneo? Itu menunjukkan ketertundukan kita. Kita menaklukkan diri kita kepada Yesus Kristus, sang sumber kebenaran. Ya. Jadi janganlah banyak berdalih lah. Jangan banyak berdalih. Ya. Semoga kita dicerahkan oleh roh Yesus Kristus yang ada dalam kita. Ya. Roh Yesus Kristus itulah Roh Kudus. Ya.
Jadi ada banyak ayat yang mengklarifikasikannya. Ya, kalau saudara baca dengan akal pikiran Kristus, saudara akan mengerti. Ya. Tidak ada pribadi ketiga. Pribadi itu hanya satu, Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh dari Yesus Kristus yang kudus. Ya, sebab kalau Roh Kudus tidak identik dengan Yesus Kristus, maka apakah Roh Kristus itu tidak kudus? Ya. Mikir ya. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh dari Yesus sendiri, ya. Roh Kudus, ya. Oke. Ya. Semoga kita dicerahkan oleh pertolongan dari Roh Yesus Kristus, karena Paulus mengatakan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus, ya. Itu ada di Filipi, ya. Nah, mari kita lihat supaya Anda terus belajar dan menjadi cerdas, ya. Filipi pasal 1 ayat 19, ya. Ya. Aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ya, kita lihat teksnya dalam Yunani ya, maksudnya. Ya, the Spirit of Jesus Christ, pneumatos Yesu Christo, pneumatos Yesu Christo, ya. Pertolongan Roh Yesus Kristus, ya. Roh Yesus Kristus. Nah, siapakah Roh Yesus Kristus? Itulah Roh Kudus. Atau siapakah Roh Kudus itu? Itulah Yesus Kristus. Jadi, sebagai closing statement, ya, kita walaupun hari ini topik utama kita adalah kehendak bebas yang tidak biblikal, ya, jadi kita buang aja kehendak bebas itu. Kita punya kehendak, karena itu hasil berpikir dan merasa. Ya. Berpikir dan merasa menghasilkan kehendak. Ya. Jadi kalau kita punya kehendak, kita bisa melakukan apa yang sudah kita pikirkan atau yang kita rasakan. Ya. Tetapi kehendak pun bisa dibatalkan oleh pikiran atau perasaan. Tadi saya sudah jelaskan semua. Ya. Kehendak itu hanya sebuah kemauan, mau, hendak, akan, ya. Belum sampai kepada implementasinya. Ya. Jadi sekali lagi, marilah kita lebih cerdas dari hari kemarin. Orang yang belajar, setiap belajar, ya, itu pasti progres. Ya. Dia tidak stagnan. Dia juga pasti tidak statis, tidak. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita harus kembali kepada Alkitab. Ya. Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Ya. Roh dari Yesus Kristus pasti kudus, sehingga dia disebut Roh Kudus. Ya. Bukan pribadi yang berbeda. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi marilah kita memiliki pikiran Kristus, karena pribadi itu hanya ditujukan kepada person. Ya. Person itu pribadi. Ya. Kalau pribadi pasti berada. Jadi kesimpulannya, Yesus adalah pribadi yang berada. Kapan dia adanya? Itu dari kekal sampai kekal. Dialah sang keberadaan itu. Dia adalah pribadi yang kekal. Ketika kita mati, ya, meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan satu pribadi agung, yaitu Yesus Kristus. Kita boleh memanggilnya Bapa. Ya. Kita boleh memanggilnya Bapa.
itu penyebutan kekerabatan, kekeluargaan yang sangat indah. Sebagaimana yang dinubuatkan Yesaya 9 ayat 5. Dia adalah Bapa yang kekal itu. Namanya disebut. Itu bukan disebut orang, tapi disebut sesuai dengan yang diperintahkan oleh Yahweh itu sendiri kepada Yesaya. Jadi sang Yothe Vauhe yang menyebut bahwa anak yang lahir itu atau akan dilahirkan itu 750 tahun kemudian, itu penggenapan nubuatan, itu disebut Bapa yang kekal. Ya. Bapa yang kekal, the eternal Father. Ya. Dialah Yesus Kristus. Dia datang dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Ya. Jadi ketika dia datang dalam rupa kita, dia tidak memiliki natur insani. Ya, tidak. Jadi saya membantah ya doktrin ajaran Trinitas atau para Trinitarian. Yesus tidak punya natur insani. Dia hanya punya natur ilahi. Makanya dia disebut sebagai supranatural. Ya, supra di atas natur ya alamiah, tidak seperti itu ya. Dia bukan natur alamiah. Dia natur ilahi. Dia dari sorga. Dia pencipta kita. Ya. Jadi berhentilah menegaskan atau membohong. Berhentilah. Ya, janganlah Anda terus-menerus menggeluguti profesi sebagai sang pendusta. Ya, kalau Anda terus-menerus mendustakan versi Anda, ya maka iblis adalah bapamu. Nah, saya harus tegas di sini. Ya. Karena kita mengatakan demikian. Ini adalah pembodohan jemaat. Iblis adalah bapamu. Berhentilah berkata dusta. Berhentilah. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapa itu si jahat? Iblis, diabolos, Satan. Ya. Ex bekas mantan Lucifer. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita cerdas. Sekali lagi, mikir. Ya. Kalau Cak Lontong bisa mikir, apalagi orang Kristen, orang benar. Berpikirlah yang benar, berkatalah yang benar, dan lakukanlah kebenaran dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Bapa kita untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan salam Hyper Grace. Haleluya.